Yeah, I'm the type to get naked. Won't give my heart a full breaking. Cause I'm just gonna be staying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabar hari ini? Baik? Baik. Oke. Di sini kayaknya teman-teman pada bingung nih. Ini kok bukan Kak Anis yang ngajarin gitu. Oke, sebelum kalian mempertanyakan itu, aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Ita Anita. Kalian bisa panggil aku Kak Ita. Aku dari mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi bimbingan konseling Islam semester 6. Nah, di sini sebelum aku minta kalian untuk memperkenalkan diri, di sini ada yang mau dipertanyakan tentang aku. Mungkin ada pertanyaan kan? Oke, kalau nggak ada, aku mau kalian memperkenalkan diri satu-satu ya. Mulai dari kamu dulu, siapa namanya? Anam. Nama panjangnya siapa, Anam? Muhammad Khairul Anam, dipanggilnya Anam. Umurnya berapa, Anam? Halo, Anam. Halo. Oke, selanjutnya siapa namanya? Farhan. Oke, Farhan aja namanya. Apa ada nama panjangnya? Siapa nama panjangnya? Muhammad Farhan Walidina. Oh, dipanggilnya Farhan gitu. Umur berapa Farhan? 8. Halo Farhan. Selanjutnya kamu siapa namanya? Iya. Biasa dipanggil Aski atau Aki. Iya. Halo Aski. Halo. Aski umur berapa Aski? Umur 7 tahun. Oke, selanjutnya siapa namanya? Oh, halo Asika. Halo. Asika umur berapa Asika? 8. Oke, selanjutnya siapa namanya? Namanya Nak. Iya. Panjangnya Nakwa Nakmadani. Oke, terus? Umurnya 8 tahun. Oke, halo Nakwa. Halo. Selanjutnya nama kamu siapa? Nur. Nama panjangnya siapa Nur? Hafidah. Oke, dipanggilnya Nur berarti ya. Umur berapa Nur? 9 tahun. Oke. Nah, di sini aku kan masih bingung nih, nama kalian tuh bagus-bagus, panjang-panjang. Boleh nggak kalau di sini aku minta kalian nulis nama kalian, tapi nulisnya itu apa namanya? Nama panggilan aja. Mulai dari Nur mau yang mana? Kayak misal kamu namanya tadi Anam ya? Ya, tulis nama Anam. Aku juga nulis deh biar kalian juga ingat nama aku ya. Di sini ayo siapa yang itu gantian aja ya pulpennya. Oke, siapa dulu? Bisa kan kalian nulis nama masing-masing? Oke, silakan ditulis. Jangan yang putihnya ya, yang ininya. Nanti ini buat ditempel ke baju kalian. Ya, ditulis di sini. Siapa namanya? Anam. Anam. Nah, warnanya. Gak ada warnanya. Coba sini, aku ituin. Nama panjang enggak? Nggak usah nama itu aja. Udah Anam? Kalau yang udah bisa langsung tempelin ke baju ya. Bisa nggak ngebukanya? Bisa nggak? Ada nggak warnanya? Nih mau pakai ini. Bisa dibuka ininya. Bisa kalian tempelin ya ke bajunya. Oh ya, taruh situ aja dulu. Bisa nggak bukanya? Kalau nggak bisa sini aku bantuin. Sampahnya jangan buang sembarangan ya, dikumpulin. Taruh di baju boleh. Udah semuanya? Bisa semuanya? Sini. Kalau nggak bisa. Aku pakai Sampahnya dikumpulin ya, jangan sembarangan. Udah semuanya?
Jadi di sini ada Nur, Nafa, Atika, Atia, Farhan. Ini siapa nih? Anam. Oke. Ini sini aku juga itu ya. Ada di sini ada namanya Ita. Kalian bisa panggil aku siapa? Kak Ita. Oke. Nah, setelah perkenalan tadi, jadi kan kita udah saling kenal nih. Biar sebelum dengerin dulu ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, di sini aku sebelum berdoa, aku di sini ada nyiapin bintang. Bentar, aku tulis dulu ya namanya satu-satu. Kayak di sini ada Nur. Nanti Nur dapat berapa bintang? Kemudian ada Nafwa. Kemudian ada Asika. Ada Aki. Ada Farhan. Kemudian juga ada Ana. Nah, di sini aku tulis nama kalian di sini ini biar kalian kalau yang aktif nanti aku kasih bintang. Nah, nanti di akhir kelas nanti kita ada hadiah, ada reward. Nanti siapa yang aktif nanti siapa yang dapat bintang paling banyak, nah itu yang dapat hadiah. Ngerti? Oke. Jadi di sini ada yang mau pimpin doa nggak? Nanti aku kasih bintang. Siapa yang mau pimpin doa? Ulang turun tangan dulu ya, yang cepet ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, Farhan dulu yang cepat. Ayo Farhan, kita mulai dulu baca doa. Sebelum belajar kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku kepahaman dalam belajar. Amin. Oke. Berarti tadi Farhan ya. Farhan dapat bintang 1. Nah, kalau misalnya sebelum belajar gimana? Kalian nih kayaknya pada masih lemes-lemes nih. Gimana kalau kita bikin kita nyanyi-nyanyi dulu? Mau nggak? Oke, kalau gitu bisa berdiri semuanya. Oke, di sini aku bakal nyontohin dulu baru kalian ikutin ya. Bisa mulai? 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau ingin menangis, menangislah. Kalau kau ingin marah dan ingin meluapkan. Kalau kau ingin marah, injak bumi. Bisa? Aku mau dong 1 orang buat maju ke depan temenin aku. Nanti aku kasih bintang. Oke, turun dulu ya, turun dulu. Yang paling cepat. Tangan ke turun dulu. Oke, 1, 2. Tar dulu, masih 2. 1, turun dulu semuanya. 1, 2, 3. Asika dia boleh maju ke depan. Yang kencang ya. Bisa mulai. Asika nanti pimpin ya teman-temannya ya. Kamu suaranya harus kencang biar teman-teman pada ngikutin kamu. Bisa mulai? Oke, 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau ingin menangis, menangislah. Kalau kau ingin marah dan ingin meluapkan. Kalau kau ingin marah, injak bumi. Oke, bisa ya? Mau udahan apa? 1 kali lagi? Sekali. Oke, ayo kita pimpin teman-temannya. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau ingin menangis, menangislah. Kalau kau ingin marah dan ingin meluapkan. Kalau kau ingin marah, injak bumi. Oke, tepuk tangan buat Asika dan yang lain. Ayo bisa duduk lagi semuanya.
Tadi Asika ya yang mimpin games. Di sini Asika dapat bintang. Oh, bukan yang sebelumnya. Nih, aku tempelin ya. Kok cabut? Dah, nanti. Dah, bisa lanjut. Oke, setelah kita perkenalan, berdoa, kemudian kita bermain game. Nah, di sini kita bisa mulai langsung belajar ya teman-teman. Bisa kan? Nah, hari ini kita belajar tentang mengenal perasaan. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu perasaan? Ada yang tahu? Oke. Ada yang mau jawab Asika? Ada yang mau jawab kan nih? Oke, silakan Asika apa? Apa itu perasaan? Nah, satu-satu dulu ya. Siapa? Itu lebih ke jenis-jenisnya ya. Tapi betul, tepuk tangan buat Asika. Oke, di sini Asika dapat bintang lagi karena udah menjawab pertanyaan aku. Oke. Selanjutnya yaitu di sini apa itu perasaan? Nah, kelihatannya. Jadi perasaan itu apa yang kita rasakan di dalam hati, yaitu setiap orang pasti memiliki perasaan, termasuk kalian semua. Jadi perasaan itu betul apa yang dikatakan Asika tadi, yaitu ada apa sih kan? Ya, marah, senang, sedih, dan juga rasa takut. Nah, perasaan itu wajar untuk kita miliki, dan juga kita rasakan. Selanjutnya yaitu ada beberapa jenis perasaan yang tadi sudah Asika jelaskan, yaitu ada senang, sedih, takut, dan juga marah. Ya, itu sedih ya. Oke, di sini yang pertama yaitu ada perasaan senang. Kelihatan? Aku terangin. Ya, bisa kelihatan semuanya? Nah, di sini ada perasaan senang. Perasaan senang adalah perasaan yang ada di dalam kita, ketika terjadi hal yang suatu yang menyenangkan. Nah, ada yang tahu nggak gimana sih perasaan senang? Biasanya kalian senang tuh kalau ngapain? Ya, bermain, bisa. Terus apa lagi? Ketemu teman. Terus ketemu keluarga, ya. Nah, jadi perasaan-perasaan itu merupakan dari perasaan senang ya. Jadi teman-teman di sini udah pada ngerti ya apa sih itu perasaan senang? Oke, berarti kita bisa lanjut ya ke perasaan-perasaan selanjutnya. Di sini ada perasaan sedih. Nah, perasaan sedih adalah perasaan tidak senang yang ada di dalam hati yang kita rasakan saat mengalami hal yang mengecewakan atau kehilangan sesuatu. Nah, di sini ada yang mau kasih contoh nggak dari perasaan sedih itu? Ada yang mau angkat tangan? Oke, Nafa duluan. Nafa di sini aku kasih bintang nih karena, ayo apa dulu jawabannya? Iya, dimarahin, terus mainannya dirusakin, terus ada lagi nggak? Oke, itu aja. Di sini berarti Nafa dapat bintang ya, karena udah menjawab pertanyaan aku. Di sini Nafa udah dapat. Kemudian betul apa yang dikatakan Nafa tadi, kayak misalnya dimarahin, kemudian mainannya dirusakin, itu merupakan perasaan sedih yang kita rasakan. Nah, di sini aku kasih contoh hal yang mengecewakan atau kehilangan sesuatu. Contohnya itu ketika kalian sedih gak sih kalau misalnya orang tua kalian mau ngejanjiin sesuatu. Kalau misalnya aku naik kelas, aku juara satu misalnya, nanti aku udah dijanjiin sama orang tua aku tuh bakalan jalan-jalan kemana. Nah, ketika kita juara satu, tapi orang tua kita tuh nggak jadi ngejanjiin itunya, kayak dibatalin gitu. Kalian sedih nggak sih kalau kayak gitu? Iya kan? Terus di sini ada kehilangan sesuatu. Contohnya kalian punya kucing kesayangan. Nah, kucing kesayangan kalian itu meninggal. Otomatis kan perasaan kalian kan sedih nggak? Betul nggak nih? Sedih. Ya kan, betul kan? Sedih. Oke. Jadi teman-teman di sini udah pada tahu ya perasaan sedih itu kayak gimana? Oke, selanjutnya
Kemudian ada perasaan takut. Nah, perasaan takut ini adalah perasaan tidak nyaman yang ada di dalam hati kita saat kita merasa khawatir atau menghadapi sesuatu yang kita tidak berani. Nah, sebelum itu aku mau kasih contohnya dulu ya. Kalian kalau misalnya mau ujian nih, pada belajar nggak? Belajar. Belajar semua? Ya. Oh, ada yang enggak tuh ya Rafa. Nih kalau misalnya nggak belajar kan, terus kita ngerjain ujian pasti kan kesusahan tuh ya kalau nggak belajar. Nah setelah kenaikan kelas bagi rapot kan, kita ngerasa takut nggak sih? Nanti nilai kita jelek nggak ya karena kita nggak belajar kayak gitu nggak? Iya. Betul nggak? Iya. Nah itu juga salah satu contoh dari perasaan takut. Selain itu ada yang mau kasih contoh siapa lagi? Turun dulu. Siapa? Satu, aku turun dulu, aku hitung sampai 3. 1, 2, turun. Turun dulu tangannya ke bawah semua. Tangannya ke bawah semua. 1, 2, 3. Asika nih cepet nih. Oke, Asika apa perasaan takut? Apa? Yang boleh yang kencang? Ya. Siapa yang gangguin? Oh, nggak tahu. Terus? Ada ular. Terus ada lagi? Mimpi buruk gitu ya. Oke, terima kasih Asika. Nah, wow. Di sini Asika udah dapat 4 aja yang lainnya ya. Nanti ngasihnya harus cepet deh. Nanti selain Asika nanti dulu berarti ya, biar yang lain dapat bintang ya, oke? Jadi perasaan takut ini teman-teman udah bisa ngerti ya? Udah bisa ngerti kan? Apa itu perasaan takut? Ya kan? Udah bisa? Ngerti? Oke, jadi bisa dilanjut ya? Ya. Nah, selanjutnya yaitu ada yang tahu nggak sih? Oke, baca dulu. Oke. Ya, nanti dulu, nanti aku bacain ya. Di sini alasan kita harus tahu apa perasaan kita. Yang pertama yaitu kita jadi lebih mengenal diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita lagi takut kan, kalian bisa merhatiin aku dulu. Nanti aku jelasin satu-satu, bisa kan? Oke. Yang pertama yaitu kita jadi lebih mengenal diri sendiri. Nah, kalau misalnya kita takut, kita marah, kita sedih, nanti kan kalau misalnya kita takut kan kita berusaha untuk jangan sendirian kayak gitu misalnya, gara-gara kan kita takut. Terus kemudian yang kedua yaitu kita bisa mengontrol sikap dan juga tindakan. Nah, kayak misalnya nih, Anam kan misalnya mau marah-marah nih karena Anam sudah tahu Anam ini lagi marah. Jadi Anam ini mengontrol diri supaya nggak marah-marah, nggak kayak ngomong kasar gitu, atau nggak banting-banting barang karena Anam ini udah tahu gitu perasaan Anam ini lagi marah. Jadi si Anam ini mengontrol emosinya, ngerti? Oke, selanjutnya yaitu kita tidak mudah marah atau menangis. Nah, kadang-kadang ada orang yang kalau misalnya marah itu menangis, bener nggak? Kalau misalnya mau marah tuh ada nggak sih yang mau nangis aja bawaannya? Oke, berarti iya kayak gitu. Jadi kita tuh bisa lebih mengontrol diri kita gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa berteman dengan baik. Nah, bener nggak sih kalau misalnya kita gampang marah, gampang sedih, kita tuh nggak ditemenin sama teman-teman kita, bener nggak? Jadi kan kita dijauhi. Kalau misalnya kita jadi anak yang baik, anak yang sopan, otomatis kan kita punya banyak teman, benar? Ya, selanjutnya yaitu anak yang mengenal perasaannya akan lebih tenang dan juga percaya diri. Nah, yang udah saya jelasin tadi di awal, kalau misalnya kita misal rasa
lain. Bisa nanti kita nanti bisa kalian terapin nggak nih? Bisa nggak nih? Untuk nanya kayak tadi, aku kenapa ya? Apa aku sedih? Aku takut? Atau enggak? Kita tanya ke teman. Jadi bisa nggak nih nerapinnya? Bisa nggak? Nggak bisa ya? Bisa nggak? Oke, bisa ya. Selanjutnya yaitu melihat ekspresi kita. Nah, cara yang kedua untuk mengenal perasaan kita itu kita bisa melihat nih ekspresi kita seperti apa. Kalau misalnya diri sendiri itu kita bisa dengan melihat apa? Kalau misalnya biar kita tahu nih ekspresi kita kayak gimana. Ada yang tahu nggak apa namanya? Ya. Mengaca. Mengaca kan tuh mengaca kan otomatis kita lihat nah ekspresi kita kayak gimana gitu. Lagi sedih atau marah gitu, ya senang gitu. Nah, selain mengaca untuk diri sendiri, kita juga bisa melihat ekspresi teman kita nanti. Kayak bisa dia murung itu berarti dia sedih, kalau dia happy itu berarti senang, kayak gitu. Jadi melihat ekspresi wajah. Kemudian yang ketiga yaitu memperhatikan tubuh kita. Nah, di sini kalian kalau misalnya disuruh maju ke depan sama ibu guru, kalian suka keringetan nggak sih kayak misalnya takut gitu, keringet dingin gitu ya kan? Bener kan? Ya, itu juga merupakan dari cara mengetahui perasaan kita melalui mengenal memperhatikan tubuh kita kayak misal tegang, kemudian tegang atau tenang atau berkeringat gitu kayak gitu. Ngerti nggak? Bisa dilanjut? Selanjutnya yaitu tentang cara menyampaikan perasaan. Nah, yang pertama yaitu bicara dengan sopan. Kayak misalnya Nahwa nih. Nahwa kayak misalnya lagi sedih nih. Terus Nahwa tapi diem aja. Seharusnya itu Nahwa harus bilang ke orang tua Nahwa kalau misalnya, "Mama, aku sedih ya." Kalau Mama enggak itu gitu. Jadi Nahwa tuh ceritain tapi gunakan bahasa yang sopan. Kayak misalnya harus baik-baik, nggak boleh marah-marah gitu ya. Bisa? Ngerti nggak? Oke. Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata yang baik. Nah, kalau misalnya kita mau marah, sedih ataupun takut, kita tuh menjelasinnya harus pelan-pelan, harus menggunakan bahasa yang sopan, gitu. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh banting-banting barang. Jadi kalau misalnya perasaan kita mau dihargain sama orang lain, jadi kita tuh harus ngehargain perasaan orang lain dulu gitu. Selanjutnya yaitu tidak berteriak. Nah, yang tadi udah aku jelasin yaitu kalau misalnya kita mau menyampaikan perasaan kita tuh harus bicara dengan sopan, baik, pelan, dan tidak berkata kasar. Nah, jadi nggak boleh marah-marah juga, jadi harus pelan-pelan gitu biar orang lain tuh ngerti perasaan kita gitu. Kalau mau di-ngertiin kan kita harus ngertiin orang lain juga gitu ya kan, bener nggak? Selanjutnya yaitu ada cara mengelola perasaan. Jika perasaan tidak enak datang, kita bisa yang pertama yaitu menarik napas pelan-pelan. Kayak misal kayak lagi marah, kita bisa tarik napas 1, 2, 3 terus nanti dibuang. Gitu. Terus yang kedua, nanti bisa kalian terapin nih kalau misalnya kalian lagi kesel gitu, lagi marah gitu, kalian bisa tarik napas dulu, nanti baru dibuang. Kemudian yaitu yang kedua ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau kasih contoh kalau misalnya lagi takut, lagi marah, kita harus berdoa ke Allah itu kayak gimana yang mau? Oke, Farhan, apa Farhan? Kalau lagi itu, kalau misalnya lagi ada perasaan takut, sedih, senang, itu kita harus berdoa. Cara berdoanya gimana? Ya. Ya, oke, itu berarti perasaannya takut berarti ya. Jadi kita pertolongan ke Allah. Kemudian di sini Farhan aku kasih bintang ya. Selanjutnya yaitu ada melakukan kegiatan yang kita sukai. Contohnya yaitu ketika kalian takut nggak sih kalau misalnya ditinggal sendirian di rumah nggak ada siapa-siapa, takut nggak? Takut. Nah, untuk melakukan untuk menghilangkan rasa takut itu, teman-teman itu bisa melakukan hal yang teman-teman sukai, kayak misalnya keluar bermain dengan teman atau menonton televisi atau juga bermain handphone untuk menghilangkan rasa takut itu. Kemudian yaitu yang terakhir bercerita kepada seseorang. Nah, teman-teman di sini kan pasti pernah nggak sih kalian merasa sedih kayak bingung mau cerita ke siapa, ya nggak? Ya. Kalau misalnya kayak gitu, teman-teman itu bisa bercerita kepada seseorang yang
dipercaya, kayak misalnya orang tua, saudara, kemudian juga sama aku juga boleh kalau kalian mau cerita sama aku, kemudian bisa sama temen yang kalian percaya. Nah kayak gitu, kayak misalnya aku lagi ngerasa sedih nih, teman-teman tuh jangan dipendam aja, teman-teman harus ceritain perasaan teman-teman tuh kayak gimana gitu. Ngerti? Bisa dilanjut ya. Kemudian terakhir itu setiap anak memiliki perasaan. Semua perasaan itu wajar untuk dirasakan dan tidak salah. Yang penting adalah kita tahu untuk mengontrolnya, untuk kemudian mengenalnya. Nah, dengan begitu kita bisa menjadi anak yang baik, sopan, dan juga bahagia. Kalau misalnya ada teman-teman di sini kan, kayak misalnya udah tahu nih perasaan senang kayak gimana, sedih kayak gimana, takut kayak gimana, marah kayak gimana, kan otomatis kan dari yang kita pelajari kan udah tahu nih gimana cara mengontrolnya, cara mengenalnya. Kayak misal tadi mengenal, ada yang masih inget gak cara mengenal perasaan itu apa aja? Satu aja, satu poin. Siapa ya? Belum dapat bintang siapa? Oke, Anam deh, Anam. Anam belum dapat bintang nih. Apa Anam? Cara mengenal perasaan yang pertama. Cara itu kan ciri-cirinya, cara mengenalnya. Bisa dengan ada yang tahu nggak? Ya, betul, Asika. Berarti itu ya, Asika nih, nyimak berarti ya. Nah, itu yang pertama itu bertanya dengan diri sendiri ataupun dengan teman. Kayak misalnya contohnya, ih kamu kenapa kok kamu murung aja, kamu sedih ya, kayak gitu contohnya. Itu salah satu cara mengenal perasaan. Kemudian cara mengontrol emosinya yang udah aku jelasin. Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Ulang, banyak banget nih. Satu, cara mengelola emosi. Kayak misalnya takut, kita tuh harus kayak gimana? Ulang. Satu, dua, tiga. Ulang, aku barengan sih. Satu, dua. Turun dulu. Satu, dua. Acki. Apa Acki? Cara mengelola emosi. Yang tadi Nur juga tadi udah sempat jawab ya, cara mengelola emosi itu kayak gimana? Ayo Acki apa? Nah? Iya, cara menenanginya gimana? Cara mengelolanya. Kayak misalnya kita tuh takut harus kayak gimana, kalau kita marah kayak gimana. Ya itu kalau nonton HP tuh gimana tuh? Kalau kita ngerasa apa? Ya, betul. Berarti Aci dengerin ya tadi apa yang aku jelasin. Oke, Aci dapat bintang ya. Oke, setelah aku jelasin apa aja materinya, selanjutnya apa ada pertanyaan dari materi-materi sebelumnya? Turun dulu, Farhan. Oke, Aci duluan yang maco. Ayo, apa sih pertanyaannya? Kalau siapa yang marah? Teman. Oke, Aci dapat bintang ya. Nah, kalau teman kita marah, kita tuh harus ngapain? Nah, ada yang mau jawab nggak? Nanti dapat bintang. Aku. Aci nggak boleh ya, kan ini pertanyaan Aci. Lah, turun dulu. Kalian ngerti nggak pertanyaan Aci tadi apa? Ngerti. Apa? Coba baru sebutin. Kalau aku Enggak harus maaf, kan belum tentu salah kita. Jadi pertanyaan kita tadi itu, kalau misalnya teman kita marah, itu kita harus ngapain? Kan pasti bingung dong kalau teman kita marah, padahal kita nggak tahu apa-apa, ya kan? Nah, kayak gitu pertanyaannya. Nanti ada yang mau jawab dulu sebelum aku jawab? Oke, Nur dulu deh, Nur nih. Ayo, apa Nur? Jawabannya? Ya, pertama nenangin. Gimana cara nenanginnya, Nur? ajakin main. Oke, kalau misalnya, nggak apa-apa. Ngajakin main berarti ya. Nenangin juga boleh. Kemudian ada lagi? Aku Ya, apa? Kalau temennya marah kita harus ngapain? Selain nenangin yang Nur jelasin tadi. Apa ayo? Harus apa? Ntar dulu sabar. Aku dulu mau jawab. Harus apa? harus Pakai apa? Ngajakin main gitu ya. Oke.
Ada lagi? Aku ada bertiga. Aku. Yang udah nggak usah ya. Aku. Ulang. Sorry dulu. 1, 2, 3. Nggak Farhan, cepet banget Farhan. Apa Farhan? Kalau temen marah kita harus ngapain? Ngajak main. Ya, ngajak main. Selain itu, ajak main kan tadi Nafwa. Selain itu apa? Ngajak teman bermain ke Iya. kantin. Oh, kantin. Mau ditraktir sama Farhan ya? Terus ada lagi? Udah itu aja. Ada lagi? Aku. Oke, Asika deh. Tapi ya udah deh, buat nanti gantian ya. Asika dulu. Apa Asika? Ngajak teman. Iya, selain ngajak temen. Iya, terus. Udah kemarin bermain HP, terus apa lagi? Udah itu aja. Ada lagi apa itu aja? Udah itu aja. Oke, Asika dapat bintang lagi. Wih, Asika udah banyak nih. Ana nih, Ana. Apa Ana? Ngajak teman beli jajan. Oh, beli jajan. Ya, terus apa lagi? Udah. Dah. Oke, apa yang dikatakan Nun, Nafa, Asika, kemudian Anam dan juga Farhan itu, ya itu termasuk dari menjawab pertanyaan Adi tadi. Nah, di sini aku ingin ngejelasin lebih lanjut ya. Kayak misalnya tadi pertanyaan gimana sih kalau teman kita marah tuh, kita tuh harus apa ya kan Adi, bener kan? Ya. Nah, jadi sebagai kita yang udah tahu nih, udah belajar mengenai perasaan, yaitu kita bisa yang pertama, poin yang pertama itu kita jangan ikutan marah kalau teman kita marah. Dan kita juga nggak perlu minta maaf karena kita kan belum tentu kita yang salah, kecuali kita tanyain dulu nih, kamu marah kenapa? Terus temennya nih yang marah nih, kamu marah-marah gara-gara kamu, gitu. Terus kata aku lagi, terus emang aku kenapa? Dia jelasin kenapa dia marah ke aku. Nah baru di situ kita minta maaf. Kalau dianya mau ngejelasin, kalau misalnya dianya nggak mau ngejelasin, kita bisa kasih waktu, kasih ruang dulu untuk dia marah. Kita nggak usah temenin dulu nih. Kayak kalau dia udah tenang, baru kita samperin, kita tanyain, kamu kemarin kenapa marah? Kayak gitu, bisa ngertiin. Selain tadi ada bermain, ya bermain HP, kemudian dibeliin jajan, ya kan? Kita tuh bisa tanyain dulu ke teman kita kenapa dia marah, kayak gitu intinya. Ngerti nggak? Oke, setelah kita belajar mengenai perasaan tadi, aku punya games berhadiah deh ini. Nah, gamesnya itu bukan games sih, ini lebih ke kuis. Nah, ini aku udah siapin kuisnya buat 1 orang. Bentar. Nah, di games kayak itu aku dan juga perasaanku. Nah, di sini kan ada beberapa ekspresi dan juga sebentar ya. Di sini kan ada jenis-jenis perasaannya, kemudian juga ada kata-katanya. Nah, aku mau minta dong 1 orang buat maju untuk ngerjain ini. Ini langsung dapat hadiah ya. Ini nggak dapat bintang ya. Nggak dapat bintang loh. Nggak apa-apa. Oke. Turun dulu. 1, belum. 1, 2, 3. Ulang, turun dulu. Coba. Turun dulu dong, tangannya di sini kayak gini. Kayak gini semua, siapin semua. 1, 2, 3.
Aci. Farhan, tolong ambil. Mana? Boleh, boleh. Udah, jangan dibuka dulu ya. Oke, aku mau dari Nur dulu deh. Kalau yang tahu jawabannya aku kasih hadiah. Oke, Nur, ayo buka Nur, apa jawabannya? Pertanyaannya. Bisa yang kencang biar teman-temannya kedengaran. Ibuku tidak menepati janjinya. Nah, kalau misalnya ibu tidak menepati janji Nur nih. Nur gimana nih perasaannya? Oke, betul nggak nih teman-teman? Betul. Oke, teman Nur. Berarti Nur ini udah tahu ya perasaan apa yang Nur rasain. Oke, Nur bisa ambil. Silakan pilihannya. Ambil satu ya. Oke, selanjutnya nama apa? Baca, ayo buka. Yang kencang ya, biar teman-temannya tahu. Aku kehilangan uang jajan. Nah, gimana kalau misalnya kita kehilangan uang jajan tuh perasaannya? Panik. Selain panik berarti selain panik apa tuh? Iya, betul. Betul nggak nih? Betul. Berarti Nabwa dapat hadiah ya. Oke, Nabwa silakan ambil. Ambil satu ya. Selanjutnya Asika apa bisa dapatnya? Aku mendapatkan juara kelas. Nah, apa tuh yang mau dirasain Asika kalau dapat juara kelas? Senang. Oke, bener nggak nih? Benar. Silakan Asika. Benar. Oke, Aci, silakan buka. Kamu tuh. Iya. Yang kenceng ya. Kucing kesayanganku hilang. Nah, gimana nih kalau kucing kesayangan kita hilang? Apa perasaannya? Sedih. Oke, bener nggak kalau kucing kesayangan kita hilang itu sedih? Benar. Oke, silakan Aci. Mau yang mana? Pilih. Oke, selanjutnya Farhan. Apa Farhan? Aku melihat ular di jalan. Nah, gimana nih perasaannya kalau misalnya kita lagi jalan tiba-tiba ketemu ular? Gimana tuh perasaan Farhan? Dibuang ke Ya, itu kan kegiatannya ya. Perasaannya itu gimana? Apa seneng, sedih, takut, atau marah? Gimana tuh? Oke, bener nggak kalau misalnya ngelihat ular di jalan itu takut? ya. Oke, silakan Farhan. Gimana? Ambil satu ya. Gimana? Oke, Anam. Yang kencang ya. Bisa? Bisa nggak? Mau aku bacain? Sini aku bacain. Nah, yaitu temanku meminjam pensil tanpa seizinku. Nah, kalau misalnya teman Anam nih minjem pensil tapi nggak izin dulu ke Anam, gimana nih perasaan Anam? Oke, bener nggak kalau teman kita minjem pensil tapi nggak bilang dulu ke kita, bener nggak? Ya. Oke, silakan Anam. Pilih satu ya. Oke. Pertanyaannya bisa taruh di sini semuanya. Ini punya siapa? Oke, terima kasih ya. Selanjutnya, tadi kan mengenal perasaan diri sendiri. Gimana kalau kita belajar tentang mengenal perasaan teman kita? Di sini kan ada 6 orang nih. Kita bikin kelompok dua-dua. Jadi berhadapan. Ayo dua Nur sama Nafa, Sika sama Aci, Farhan sama Anam. Oke, udah. Nah, kenapa? Nah, di sini kan bisa dengerin aku dulu. Nah, nanti aku kasih waktu 5 detik. Bisa kita mulai? Bisa diperhatikan akunya dulu. Aku kasih waktu 5 detik untuk kalian menyimpan perasaan kalian di dalam hati. Apakah senang, sedih, takut, ataupun marah. Kalian simpan di dalam hati. Nanti temennya ini nebak perasaan apa yang kita rasain. Kalau benar, aku kasih hadiah lagi. Oke, kita bisa mulai? Aku hitung sampai 5 ya. Kalian simpan dulu perasaan itu di dalam hati, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Udah? Oke, aku mau siapa ya? Aku mau dari Anam sama Farhan deh. Coba Farhan tebak perasaan Anam dan Anam ekspresiin perasaan yang ada di dalam hati. Bisa? Oke, Farhan coba tebak. Ayo Anam ekspresikan perasaan kamu. Coba tebak apa Farhan? Sedih? Bener
Pensilnya cuma segini tapi udah ini aja ya. Sisanya ya nggak buat nih. Selanjutnya siapa ya? Aci deh, sama Aci dulu. Ya, coba Aci tebak perasaan Asika. Asika, ekspresikan perasaan kamu. Ayo Aci, apa perasaan Asika? Bener nggak Asika? Apa perasaannya? Oh, marah ya. Berarti Aci belum menemukan perasaan Asika nih. Oke, selanjutnya sekarang Asika, tebak perasaan Aski. Aski ekspresikan. Apa nih Asika? Bener nggak Aski? Oh ya, salah dong. Udah nggak apa-apa, nanti kita coba lagi ya. Kemudian sekarang Nur sama Nahwa. Aku mau Nahwa yang tebak perasaan Nur dulu deh. Ayo Nur, ekspresikan perasaan kamu. Apa tuh Nahwa kalau kayak gitu? Bener nggak Nur? Oke, tepuk tangan buat Nahwa. Nahwa mau pensil apa mau jajan? Oke, boleh. Ayo sekarang Nur tebak perasaan Nahwa. Nahwa ekspresikan perasaannya. Apa tuh kayak gitu? Sedih. Bener nggak? Oke, tepuk tangan dong buat Nur. Nur, mau pensil mau jajan? Oh, boleh. Nah, setelah itu kalian bisa madep aku lagi. Nah, setelah kita belajar dan bermain tadi, gimana nih perasaannya? Senang nggak? Senang. Sebelum kita belajar, teman-teman pada takut nggak sih kayak kita mau belajar apa hari ini? Oh, itu siapa kayak gitu nggak? Iya. Ada yang mau bercerita nggak nih tentang belajar kita hari ini? Siapa yang mau? Oke, apa dulu deh? Gimana perasaan apa? Ya selain senang. Selain senang, awalnya takut gitu buat belajar. Kemudian, ceritain aja apa yang pernah kita rasain. Selain itu, malunya kenapa tuh? Karena ketemu teman-teman lagi setelah libur gitu ya. Oke, ada lagi? Oh ya, kalau boleh ambil. Oke, ada lagi? Satu orang lagi? Farhan nih cepet nih. Apa Farhan? Ceritain. Gimana perasaan Farhan kalau misal setelah ngelakuin pembelajaran kita hari ini, gimana perasaannya? Karena awalnya takut, Iya. terusnya bahagia melihat dulu. Oh, iya. Boleh. Mau punya mana? Coba sini ambil satu. Oke, udah. Nah, tadi kan aku udah janjiin kalau misalnya yang dapat bintangnya banyak itu bakalan dapat hadiah. Di sini aku udah siapin. Di sini Nur itu dapat 2. Tepuk tangan buat Nur karena berarti udah aktif berarti ya. Kemudian di sini Nahwa juga dapat 2. Tepuk tangan buat Nahwa. Kemudian di sini Farhan juga dapat 2. Terus Anam dapat 1 nih Anam. Aski dapat 3. Kemudian tepuk tangan dong buat Aski. Aski berarti tinggi nih. Kemudian Asika dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, berarti Asika dapat 6. Berarti Asika nih ya dapat ya. 7? 7. Oke, nanti Asika kan dapat ini. Nanti Asika bisa pertahanin untuk lebih aktif ke depannya. Teman-teman yang lain juga bisa lebih aktif. Nanti kita bakalan di kelas-kelas selanjutnya nanti kita bakalan lebih seru lagi, lebih hadiahnya lebih banyak lagi, oke? Selamat Asika. Oke. Setelah itu setelah kita belajar, bermain, kemudian juga ada kuis-kuis tadi, sudah mengenal perasaan kita juga gitu ya. Di sini kita akhiri saja kali ya kelas kita hari ini. Mungkin aku tutup aja langsung. Tapi sebelum aku tutup, aku mau ada satu orang dong pimpin doa nanti. Tadi dulu ya. Pimpin doa buat kita pulang gitu. Oke, siapa? Pulang dulu. 1, 2, 3. Bareng banget. Ulang. 1,
semangatnya untuk mendengarkannya. Sampai jumpa di minggu depan